Halo assalamualaikum viewers, thank you for watching my videos and welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian cerita detail tentang Game of Thrones atau A Song of Ice and Fire Dance of the Dragon. Kayaknya cerita ini akan mengandung spoiler karena kita tahu ya, HBO series House of the Dragons, the storyline based on the novel itself. So bagi kalian yang nggak mau terspoiler, get out. Jadi aku akan menceritakan cerita Dance of the Dragon itu sangat detail banget. Jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan aku juga akan melampirkan foto-foto pemeran atau cast dari series House of the Dragon yang kemarin sudah ada teaser atau trailer awalnya. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja lihat ceritanya. Sebelum perang saudara Dance of the Dragon, House of Targaryen tercatat memiliki 18 naga dewasa. Dan setelah perang hanya tersisa 2 naga yang sakit-sakitan. Semakin lama hanya sedikit Targaryen yang bisa mengendalikan naga hingga mereka punah. 100 tahun setelah Aegon datang ke Westeros, Seven Kingdom pun dipimpin oleh seorang raja bijak yaitu King Viserys Targaryen I. Ia memimpin selama 26 tahun dengan kemakmuran dan kebaikan. Namun semua berakhir ketika ia meninggal pada suatu malam. Kekacauan terjadi dan perdamaian pun berakhir. Maka dimulailah event perang saudara atau Civil War antar Targaryen yang dikenal dengan sejarah kelam Dance of the Dragon. Bertahun-tahun memimpin, King Viserys Targaryen I pun belum mendapatkan anak, apalagi penerus tahta anak laki-laki yang diidam-idamkannya. Karena menurut peraturan dari raja terdahulu, King Jaehaerys I dan The Great Council, anak laki-laki wajib jadi penerus tahta, artinya anak perempuan itu nggak boleh. Tapi takdir berkata lain dan King Viserys Targaryen I pun akhirnya malah mendapatkan satu-satunya anak yaitu anak perempuan dari istrinya Aemma Arryn yang bernama Princess Rhaenyra Targaryen. Segera setelah beranjak dewasa, Princess Rhaenyra pun menjadi putri mahkota dan dinobatkan sebagai calon penerus tahta kerajaan oleh King Viserys Targaryen I. Princess Rhaenyra itu terkenal baik dan dicintai oleh orang-orang. Ia juga sudah sering dilibatkan dalam urusan politik kerajaan. Bersama dengan King Viserys Targaryen, ia pun diajak rapat bersama Small Council untuk belajar mengambil kebijakan untuk rakyatnya. Setidaknya ia sudah dilatih untuk mengetahui bagaimana caranya memimpin. Seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang bersumpah setia kepada Princess Rhaenyra, mendukungnya, dan berjanji terus berada di sisinya sebagai ratu pengganti ayahnya. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja hingga pada akhirnya ibu Princess Rhaenyra, Aemma Arryn, mati dan King Viserys Targaryen memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang lady dari House of Hightower, yaitu Queen Alicent Hightower. Queen Alicent itu sangat cantik, muda, dan sangat sehat badannya. Hingga akhirnya ia pun mempunyai 4 anak dari King Viserys Targaryen, 3 cowok, 1 cewek. Anak pertama bernama Aegon Targaryen the Elder. Anak kedua bernama Helaena Targaryen. Anak ketiga bernama Aemon Targaryen. Dan anak keempat bernama Daeron Targaryen. Dan Queen Alicent itu sangat berambisius sekali ingin menjadikan putra pertamanya menjadi penerus raja. Maka sudah dipastikan bahwa hubungan antara Queen Alicent dan Princess Rhaenyra itu tidak harmonis. Mereka terkesan membenci satu sama lain dan menjadi musuh dalam selimut. Padahal King Viserys Targaryen itu sudah bersikeras dan mengamanatkan perintah kepada bawahannya agar Princess Rhaenyra lah yang kelak akan menjadi penerusnya sebagai Ratu Seven Kingdoms. Namun Queen Alicent itu tidak terima dan mulai membuat rencana licik di balik layar. Dan pada akhirnya Raja Viserys Targaryen mati di tidurnya pada umur 52 tahun. Seharusnya ketika raja mati, bel di King's Landing harus segera dibunyikan dan gagak dikirim ke Dragonstone untuk menginformasikan penerus tahta Princess Rhaenyra Targaryen untuk penobatannya. Tapi Queen Alicent yang licik itu membuat rencana lain bersama ayahnya Hand of the King yang lama. Queen Alicent akhirnya secara diam-diam mengumpulkan orang-orang yang akan mendukung anaknya termasuk Small Council. Ia memanggil para lord, warrior, powerful man di Westeros untuk mendukung anaknya Prince Aegon the Elder untuk mengklaim dan merampas tahta dari Princess Rhaenyra. Bahkan ia bekerja sama dengan musuh-musuh terbesar Westeros yang pernah tercatat dalam sejarah. Dimulai dengan menyebarkan fitnah dan rumor tidak baik tentang Princess Rhaenyra dan membandingkan dengan Prince Aegon Targaryen. Awalnya Prince Aegon itu tidak mau melakukan hal tersebut, tetapi ia dihasut oleh ibunya Queen Alicent dan segera mereka memahkotai Prince Aegon sebagai raja dan istrinya Princess Helaena sebagai ratu, yang juga merupakan saudara kandungnya ya biasalah, Targaryen, di Dragon Pit. Nah mulai dari sini kita panggil dia King Aegon. Semua setuju termasuk Small Council bersumpah setia terhadap King Aegon kecuali Master of Coin Lord Lyman Beesbury. Dia tidak setuju dengan konspirasi yang terjadi untuk mencuri mahkota dan tahta Princess Rhaenyra Targaryen.
karena dia tidak setuju, segera ia digorok lehernya oleh pesuruh Gwyn Ellison, Sir Criston Cole. Segera setelah penobatan sepihak tersebut terjadi, pasukan pun dikerahkan, dikumpulkan di sekitar King's Landing dan perang besar Civil War Targaryen akan terjadi Dance of the Dragon. Ketika masih berduka dan peristiwa itu terdengar sampai ke Dragonstone, Princess Rhaenyra yang sedang hamil pun sangat marah dan berteriak mengutuk mereka. Dan pada akhirnya itu membuat janinnya keguguran dan ia kehilangan anak perempuan satu-satunya. Jadi dalam sejarah perang Dance of the Dragon ini, dua kubu dijuluki The Greens and the Black. Jadi ada sejarahnya. Jadi suatu ketika itu ada gelaran olahraga turnamen tourney di King's Landing. Dan ketika datang, rombongan Gwyn Ellison menggunakan kostum The Green dan rombongan Princess Rhaenyra menggunakan kostum The Black. Sehingga mereka dijuluki rival The Black and The Greens. Segera Princess Rhaenyra itu langsung mengumpulkan keluarganya dan membentuk The Black Council. Princess Rhaenyra Targaryen awalnya menikah dengan Lyanor Velaryon, suami pertama, untuk memperkuat posisinya dan memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon, dan Joffrey Velaryon. Setelah Lyanor mati, ia pun menikah lagi dengan pamannya Daemon Targaryen dan memiliki 2 orang anak laki-laki lagi, Viserys Targaryen dan Aegon Targaryen. Ditambah dengan bantuan dari Putri Rhaenys Targaryen, saudara King Viserys Targaryen dan sekaligus bibi dari Putri Rhaenyra, bersama tentunya suaminya Corlys Velaryon, Lord of House Velaryon, Lord terkenal di Westeros, memiliki armada kapal yang luar biasa banyak dan hebat. Bersama mereka mengumpulkan kekuatan dan dukungan dari para orang-orang di Westeros yang dulu pernah bersumpah setia kepada tahta dari Princess Rhaenyra. Dan pada akhirnya pendukung Princess Rhaenyra dan keluarganya serta The Black Council memahkotai Gwyn Rhaenyra Targaryen sebagai Queen of Seven Kingdom. Jadi sekarang kita panggil dia Gwyn Rhaenyra Targaryen. Dan kita tahu ya guys bahwa The Black dan The Green itu memiliki raja dan ratu mereka masing-masing. Jadi makin kacau deh ini. Jadi kalau soal naga, kubu The Greens, King Aegon itu tercatat memiliki 4 naga dewasa yang siap menyerang bersama dengan penunggangnya. Dan dari kubu The Blacks, Gwyn Rhaenyra itu tercatat memiliki 6 naga tanpa penunggang atau Dragon Riderless. Dan memiliki 3 naga dewasa yang ditunggangi oleh Gwyn Rhaenyra, Prince Daemon dan Princess Rhaenys juga siap menyerang. Dan dari 5 orang anak laki-laki Gwyn Rhaenyra, 3 diantaranya juga sudah memiliki naga dan menungganginya dengan sangat mahir dan siap menyerang. Jadi sudah bisa dipastikan ya kalau soal naga, kubu The Blacks itu pemenangnya. Maka dari semua yang sudah terjadi, dimulailah invasi dari masing-masing kubu The Black and The Greens, di mana The Black, Prince Daemon Targaryen itu mengendarai Caraxes naganya menuju Harrenhal untuk menaklukkannya. Dan tanpa waktu yang lama, Lord Harrenhal pun setuju mendukung tahta Gwyn Rhaenyra Targaryen dan mereka pun akhirnya menjadi sekutu. Prince Daemon pun sukses mengambil alih benteng Harrenhal. Nah, di tempat lain, anak pertama dari Gwyn Rhaenyra, Jacaerys Velaryon, mengendarai naganya Vermax ke The Vale dan North atau Utara, di mana ia sukses mendapatkan dukungan dari House of Arryn atau keluarga neneknya ya, dan juga beberapa house lainnya yaitu Manderley, Borrell, dan Sunderland. Dan dia pun mendapatkan dukungan dari house tertua yaitu House of Stark, terkenal dengan perjanjian Ice and Fire, di mana House of Stark itu menginginkan imbalan seorang anak perempuan Targaryen yang nantinya akan dinikahkan dengan keluarga dari House of Stark. Di wilayah lain, anak kedua Gwyn Rhaenyra, Lucerys Velaryon itu mengendarai Arrax naganya menuju Stormland dan mencari dukungan dari Lord Boros Baratheon. Namun tanpa disadarinya, di sana sudah menunggu Aemon Targaryen dari kubu The Greens, adik ketiga King Aegon. Dan Aemon Targaryen itu mengendarai naga terhebat dan tertua Vhagar. Vhagar merupakan naga punya Ratu Visenya Targaryen, saudaranya Aegon Targaryen, sang penakluk Westeros, dengan ukurannya yang 5 kali lebih besar dari naga manapun dan sudah selamat dari ratusan perang dan battle selama sejarah Targaryen. Akhirnya Lucerys pun tidak mendapatkan dukungan dari Lord Boros Baratheon, bahkan ia pun dihina, dicerca, dan diusir pergi dari wilayahnya. Segera Lucerys dan Arrax pun langsung terbang meninggalkan Stormland. Dalam perjalanan terbang kembali ke Dragonstone, tanpa disadari oleh Lucerys dan Arrax, Prince Aemon dan Vhagar secara tiba-tiba muncul dari tumpukan awan dan menyerang mereka secara brutal. Vhagar menggigit dan mematahkan leher Arrax, membuat
membuat Lucerys kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian dan langsung menghantam lautan. Dan pada akhirnya Lucerys dan naganya Arrax pun mati ditelan gulungan ombak. Gila, jahat banget ya Prince Aemon Targaryen ini. Ya karena ulahnya inilah yang nantinya akan muncul petaka yang lebih besar, guys. Mendengar kematian anaknya, Gwen Rhaenyra menangis sejadi-jadinya dan menuntut balas dendam kepada The Greens tentang apa yang sudah mereka lakukan kepadanya. Dan akhirnya Prince Daemon Targaryen itu menyewa 2 orang pembunuh bayaran dari King's Landing bernama Blood dan Cheese. Mereka disuruh menyelinap masuk ke dalam Red Keep ke kerajaan dan disuruh masuk ke kamar Gwen Helaena, istrinya King Aegon. Blood dan Cheese itu dengan mudah menyergap Gwen Helaena di kamarnya karena mereka ini sebenarnya pekerja di Red Keep atau di King's Landing sebagai penangkap tikus. Jadi mereka tahu jalan-jalan rahasia, lorong-lorong, tunnel yang ada di King's Landing. Blood dan Cheese akhirnya menemukan Gwen Helaena dan menyergap dia dan anaknya di kamar. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen, dan Maelor Targaryen. Gwen Helaena disuruh memilih dari 3 orang anaknya itu siapa yang mau dibunuh. Dan ia pun memilih anak paling kecil yaitu Maelor karena mungkin dia pikir masih belum mengerti. Namun itu semua hanya permainan bagi mereka. Pembunuh pun langsung membunuh anak tertua dan pewaris tahta yaitu Jaehaerys Targaryen. Ya, seperti itulah guys yang terjadi. Anak dibayar anak, nyawa dibayar nyawa. Gwen Helaena pun langsung berteriak sekuat-kuatnya dan menangis sejadi-jadinya. Dan kita sudah tahu ya pasti apa yang akan terjadi ketika seorang ibu itu kehilangan anaknya. Perang pun terus berkecamuk. Keluarga dan houses di Westeros itu terbagi menjadi 2 pengikut kubu, di mana House of Tarly, House of Rowan, House of Grim itu menyatakan dukungannya untuk mengikuti kubu The Black, dan House of Red Wine juga House of Hightower itu pengikut dari kubu The Green. Dan hanya satu house yang netral yaitu House of Tyrell. Melihat progres kubu The Blacks Gwen Rhaenyra, King Aegon akhirnya langsung memilih Hand of the King yang baru dari pihaknya, yaitu si pembunuh Sir Criston Cole. Kebrutalan Sir Criston Cole dimulai dengan menghukum, membakar keluarga house-house yang mendukung Gwen Rhaenyra, menginvasi Sack of Duskendale dan Battle at the Rock's Rest, termasuk lord-lord yang dekat dengan wilayah Dragonstone semua dibabat abis guys. Bala bantuan pun datang dari Dragon Riders Princess Rhaenys Targaryen. Ia mengendarai naganya Meleys, terbang dari langit dan langsung menyerang dan membakar semua armada dan pasukan King Aegon serta Sir Criston Cole. Namun tanpa disadarinya, ia masuk juga ke perangkap mereka. Dalam tumpukan kabut, asap, dan awan, 2 naga dewasa sudah siap untuk menyergap Princess Rhaenys. King Aegon bersama dengan Sunfire dan Prince Aemon bersama dengan Vhagar. Mereka bertiga pun akhirnya bertarung satu sama lain. Naga mereka pun mencabik, menggigit, dan menyerang satu sama lain. Serangan terakhir pun dilancarkan oleh King Aegon dan Prince Aemon. Mereka secara bersamaan menyemburkan api yang sangat panas dan besar ke Princess Rhaenys dan naganya. Akhirnya hanya Prince Aemon Targaryen dan Vhagar yang berhasil selamat dari pertarungan tersebut tanpa cedera. Sedangkan King Aegon jatuh ke tanah dan tertimpa badan Sunfire dengan luka bakar yang sangat parah dan tulang-tulangnya patah. Ia pun sekarat pada hari itu. Dan naganya Sunfire, the most magnificent dragon in the world, juga sekarat. Sayapnya nyaris robek dari badannya dan badannya dipenuhi dengan luka gigitan dan sayatan bekas pertarungan. Sedangkan Princess Rhaenys akhirnya mati, terbakar habis dan hancur menjadi abu. Sedangkan naganya Meleys mati tercabik-cabik. Pendukung King Aegon, The Greens, pada hari itu bersukacita dengan kemenangan yang mereka dapati. Namun King Aegon, The Elder, itu cedera dan sekarat hingga berbulan-bulan. Dan kecanduan Milk of the Poppy untuk penawar rasa sakitnya. Nah di sini aku nggak tahu ya misinformasi apa artinya Milk of the Poppy. Jadi mohon maaf ya guys ya, informasinya nggak bisa aku sampaikan. Dan pada akhirnya peran untuk memimpin The Green digantikan oleh saudara ketiganya yaitu Prince Aemon Targaryen yang mendeklarasikan dirinya sebagai Lord Protector of the Realm. Ya kali sebagai pelindung alam, padahal kan karena Prince Aemon juga karena membunuh Lucerys yang akhirnya memulai petaka dari semua ini gitu loh. Dasar. Melihat kejadian tersebut, Gwen Rhaenyra menjadikan Corlys Velaryon, suami Princess Rhaenys, sebagai Hand of the Green dan memerintahkan Prince Jaehaerys, anak tertuanya, untuk mencari setiap anak haram bastard child of Targaryen yang bisa dipercaya untuk memelihara, melatih,
dan menunggangi 6 naga tanpa penunggang yang ada di Dragonstone. Jadi Gwen Rhaenyra itu menjanjikan jabatan emas bagi siapapun anak haram Targaryen yang bisa membantunya dan memelihara naga-naga mereka yang tanpa penunggang itu. Mereka dijuluki sebagai Dragon Seed. Dan jika cocok, naga tersebut akan bersahabat dan mau dengan mereka. Namun jika tidak, mereka akan dimakan hidup-hidup. Banyak yang mati dalam percobaan ini, namun akhirnya didapatilah 4 Dragon Rider penunggang yang baru, loyal dan setia dengan Gwen Rhaenyra, yaitu Huge Hammer mengendarai Vermator, Ulf mengendarai Silverwing, Adam mengendarai Sea Smoke, dan Nettles mengendarai Ship Stealer. Jadi si Nettles ini adalah cewek satu-satunya guys. Segera setelah Gwen Rhaenyra mengumpulkan kekuatannya kembali, ia mengirimkan 2 anaknya yang masih muda atau kecil itu menyeberangi Narrow Sea untuk mendapatkan perlindungan dan agar aman dan selamat ya guys ya. Namun dalam perjalanannya mereka disergap oleh musuh The Greens dan akhirnya cuma si bungsu Prince Aegon yang kembali dengan selamat ke Dragonstone dengan naganya yang sekarat. Namun Prince Viserys itu ternyata diculik dan disergap oleh musuh. Segera Gwen Rhaenyra menyuruh Prince Jacaerys mengendarai Vermax untuk menyelamatkan saudara satunya lagi yang lagi diculik itu guys. Tapi bodohnya Prince Jacaerys dan Vermax itu terbang terlalu rendah menyentuh lautan. Dan akhirnya ia ditembak oleh ribuan panah oleh The Greens dan mati tergulung ombak di lautan. Ini terkenal dengan kematian di Battle of the Gauntlet. Dan nasib adiknya Viserys Targaryen yang diculik katanya sih sudah dibunuh sih. Oke guys, kembali ke kubunya The Greens. Jadi banyak banget perang dan battle yang terjadi selama event Dance of the Dragon. Salah satunya adalah Battle of Honeywine, di mana armada dan pasukan King Aegon yang dipimpin oleh Prince Aemon dan Sir Criston Cole itu hampir mati dan kalah. Kemudian diselamatkan oleh bala bantuan yang datang dari adik bungsunya yaitu Prince Daeron Targaryen bersama naganya Tessarion. Mereka pun pada hari itu mencapai kemenangan. Melanjutkan aksinya, Prince Aemon Targaryen dari The Greens melancarkan serangan ke utara, tempat Prince Daemon Targaryen menaklukkan Harrenhal. Tapi sampai di sana pintu terbuka dengan lebar dan tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun bergembira dan mengira bahwa mereka sudah menang. Jadi kubu The Green itu sudah mati-matian menggempar semua wilayah pendukung Gwen Rhaenyra, menyebabkan banyak pasukan yang dikerahkan di medan perang, dan itu juga melemahkan penjagaan mereka terhadap King's Landing dan Capital City dari tahta mereka, membuat Gwen Rhaenyra dan Prince Daemon memiliki rencana yang licik untuk merebut King's Landing. Gwen Rhaenyra dan Prince Daemon Targaryen membuat sebuah rencana dengan langsung terbang bersama-sama naga mereka ke selatan, melewati lautan, Water of the God's Eye, dan langsung ke King's Landing yang tidak dijaga dengan ketat karena kita tahu ya bahwa pasukannya sedang berada di medan tempur. Mereka merebut dengan mudah kerajaan secara langsung dan tidak ada perlawanan dari The Greens ketika mereka mengambil King's Landing. Segera Small Council pun menyerah. Mereka memberikan King's Landing dan tahta langsung kepada Gwen Rhaenyra, dan Gwen Alicent serta Gwen Helena pun ditangkap dan dikurung di penjara. Tetapi mereka tidak bisa menemukan King Aegon di dalam King's Landing karena King Aegon sudah dibawa kabur oleh simpatisannya atau loyalisnya yaitu Lord Larys Strong menuju Dragonstone untuk mengambil Dragonstone dan membunuh semua pasukan Rhaenyra di Dragonstone. Gwen Rhaenyra pun akhirnya duduk di Iron Throne yang sangat ia idam-idamkan. Katanya kaki dan tangannya berdarah ketika duduk di Iron Throne, menandakan bahwa di Iron Throne reject her atau menolaknya. Bahkan Gwen Rhaenyra itu mengorbankan 3 putranya untuk melampiaskan keinginannya. Segera setelah Prince Aemon Targaryen dan pasukan The Greens tahu bahwa King's Landing dan Iron Throne sudah diambil oleh Gwen Rhaenyra, Prince Aemon menyerang dan membakar semua wilayah, desa, dan house yang mendukung The Black. Mendengar hal itu, Gwen Rhaenyra pun mengutus 2 bastard child of Targaryen atau Dragon Seeds untuk menyerang The Green, yaitu Huge Hammer dan Ulf. Namun akhirnya mereka berkhianat dan malah bergabung dengan The Greens dan menyerang The Black. Sir Criston Cole berpisah dari pasukan The Green dan Prince Aemon dan bermaksud pergi sendiri dengan pasukannya ke King's Landing untuk menyerang Gwen Rhaenyra. Namun akhirnya ia malah mati dibunuh oleh Lord Riverland yang menjebaknya. Mendengar bahwa 2 Dragon Seed berkhianat kepadanya, Gwen Rhaenyra pun memanggil 2 Dragon Seed yang lain yaitu Adam dan Neil untuk membantunya memberantas mereka. Namun Corlys Velaryon sebagai Hand of the Queen itu menyarankan kepada mereka untuk tidak pergi dan menghalang-halanginya, membuat Corlys Velaryon pun dihukum dan dipenjara di King's Landing. Dragon Seeds Nettles mengendarai Ship Stealer bersama dengan Prince Daemon
ke Riverland untuk memburu Prince Aemon. Dan segera Gwen Rhaenyra pun mengetahui bahwa ada hubungan dekat antara mereka berdua, sehingga ia pun sakit hati dan ingin membunuh Nettle. Akhirnya Prince Daemon pun menyuruh Nettle dan naganya untuk pergi dari Westeros. Akhirnya dari 4 Dragon Seeds, 3 mereka berkhianat dan hanya tersisa Dragon Seed Adam mengendarai Sea Smoke yang masih loyal dan setia dengan Gwen Rhaenyra. Prince Daemon menantang Prince Aemon untuk duel 1 by 1 di Harrenhal. Ia pun mengirimkan pesan kepada Prince Aemon dan selama 14 hari ia menunggu. Akhirnya Prince Aemon pun bersama Vhagar datang menerima tantangan Prince Daemon. Segera setelah matahari terbenam, mereka pun bertarung dan battle ini dikenal dengan Battle Above the God's Eye antara Prince Daemon dan Prince Aemon Targaryen. Segera Prince Daemon dan Caraxes meluncur ke atas langit dengan cepat, menembus ton demi ton awan. Vhagar yang terlalu lambat dan tua itu kesulitan mengejar mereka. Namun tiba-tiba Prince Daemon dan Caraxes meluncur dengan tajam melewati kilat di langit dan menerjang Vhagar. Vhagar pun menggigit perut Caraxes dan Caraxes menggigit leher Vhagar. 2 naga terhebat saling bertarung satu sama lain, mencakar dan menggigit. Saking sengitnya pertarungan antara 2 naga tersebut, mereka sampai tidak sempat untuk menyemburkan api dari mulutnya. Akhirnya pertarungan pun terhenti dan mereka terjatuh ke bawah tanah dengan sangat keras. Dan segera Prince Daemon dan Caraxes terbang kembali mendekati Vhagar. Prince Daemon segera lompat ke badan Vhagar, mendekati Prince Aemon dengan membawa pedang Dark Sister dan menusuk mata Prince Aemon hingga tembus ke tenggorokannya. Jadi Prince Aemon ini salah satu matanya itu buta gitu. Jadi bagian itu yang ditusuknya menggunakan pedang Dark Sister, merupakan Valyrian Sword punyanya Gwen Visenya Targaryen, saudara Aegon saat event Aegon the Conquest and Rebellion. Bersama-sama Prince Aemon dan Prince Daemon bersama dengan naga mereka jatuh ke dalam danau. Danau yang awalnya memiliki air yang jernih berubah menjadi merah darah oleh darah 2 naga terhebat dan 2 pangeran Targaryen. Prince Daemon mati pada umur 49 tahun dan Prince Aemon mati pada umur 20 tahun. Dan akhirnya naga terhebat dan tertua dari sejarah Targaryen dan semua naga, Vhagar, mati pada umur 181 tahun, disusul dengan matinya juga naga Caraxes. Di King's Landing, Gwen Rhaenyra mendengar kematian dari Prince Daemon, suaminya yang bodoh itu. Ia tidak terlalu peduli dan tidak berduka akan hal itu. Tetapi pasukan Corlys Velaryon meninggalkan Gwen Rhaenyra karena mengetahui pemimpinnya Corlys Velaryon sudah ditangkap dan dipenjara. Melihat banyak pendukungnya yang sudah kalah, Gwen Rhaenyra pun akhirnya tetap berada di King's Landing dan mengamankan tahtanya. Gwen Helena pun bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari balkon kerajaan dan tertusuk besi-besi pagar di bawahnya. Malam itu King's Landing sangat kacau. Rakyat menuntut keadilan kepada Gwen Rhaenyra tentang apa yang terjadi dengan Gwen Helena dan keluarganya. Dan salah satu warga di sana menghasut warga lain untuk membunuh naga-naga tersisa di Dragon Pit. Jadi Dragon Pit itu seperti kandang untuk memelihara naganya si Targaryen. 10.000 orang pun datang mengepung Dragon Pit yang berisi 4 naga, yaitu ada Sirikos, Morgul, Dreamfire, dan Syrax. Banyak sekali warga yang mati pada malam itu hanya untuk membunuh 4 naga tersebut. Tidak terhitung jumlahnya berapa yang mati. Namun pada akhirnya mereka sukses membantai naga-naga tersebut hingga mati. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya guys kenapa bisa mudah banget dibantai. Tapi katanya sih naga-naga tersebut dia lagi dirantai dan dikerangkeng. Jadi warga sangat mudah membunuhnya karena mereka kesulitan untuk melawan. Gwen Rhaenyra pun melihat kehancuran naga-naganya dan kehancuran keluarganya dari Red Keep. Namun setidaknya dia masih punya 2 anak yang dicintainya, yaitu Prince Joffrey dan Prince Aegon Targaryen, serta naganya Syrax untuk melindunginya. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Prince Joffrey malah menyelinap, menunggangi dan mencuri naga ibunya Syrax untuk melihat ke Dragon Pit apakah naga miliknya itu masih hidup. Tapi belum sampai di Dragon Pit, Syrax tidak nyaman ditunggangi dan langsung menjatuhkan Joffrey dari ketinggian. Dan diceritakan juga Syrax pada malam itu juga mati, namun tidak secara detail dijelaskan mengapa naga Syrax bisa mati. Di medan tempur yang lain, perang antara The Green and the Blacks itu masih terjadi. Dan saudara bungsu King Aegon, Prince Daeron, dan 2 Dragon Seed yang berkhianat dengan Gwen Rhaenyra, Hugehammer, dan Ulf mati dalam pertempuran The Battle of the Tom Bolton. Dan Dragon Seed yang setia sampai akhir dengan Gwen Rhaenyra, Adam of the Hull, juga mati bersama dengan naganya Sea Smoke.
Gila, keren banget ya si Adam ini. Dia tetap setia dengan Gwen Rhaenyra hingga akhir hayatnya. Gwen Rhaenyra yang malang. Ia takut dan panik dengan semua hal yang sudah terjadi. Ia memutuskan untuk kabur dari King's Landing dengan semua penjaganya yang tersisa dan bersama anak bungsunya satu-satunya yaitu Prince Aegon Targaryen. Mereka meninggalkan Iron Throne dan menjual mahkotanya juga tahtanya untuk siapa saja yang berhasil membawa dia kabur dengan aman dan selamat ke Dragonstone. Gwen Rhaenyra berharap ada bala bantuan di Dragonstone dan ada sisa telur naga yang mungkin bisa dia rawat. Tapi Gwen Rhaenyra tidak mengetahui bahwa di sana King Aegon sudah menunggu dengan pasukan The Greens. Ketika kemarin King Aegon merampas Dragonstone, secara tiba-tiba ia bertemu dengan anak perempuan dari Prince Daemon Targaryen yaitu Baela Targaryen, menangkapnya dan membunuh naganya Moon Dancer. Princess Baela merupakan anak dari Prince Daemon dan istri dahulunya yaitu Laena Velaryon yang merupakan anak perempuan satu-satunya dari Corlys Velaryon. Tanpa disadari di Dragonstone, Gwen Rhaenyra disergap dan seluruh penjaganya dibunuh oleh King Aegon yang sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan pasukan dan naganya yang sekarat Sunfire. Segera penjaga King Aegon membawa Gwen Rhaenyra menghadap King Aegon. Setelah saling berhadapan, Gwen Rhaenyra pun mengumpat dan menghina King Aegon. "Aegon sang perampas tahta, kaulah yang akan menanggung semua dosa terhadap apa yang terjadi. Dan kau akan segera mati dengan sangat kesakitan." Gwen Rhaenyra berteriak dan mengutuk King Aegon. King Aegon yang sudah terbakar setengah badannya dan kejiwaannya juga terganggu hanya tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat Gwen Rhaenyra. Sunfire pun secara langsung membakar hidup-hidup Gwen Rhaenyra, menggigit, memakan, dan memotong badannya menjadi 6 bagian dan menyisakan bagian bawahnya saja. Ia melakukannya tepat di depan putra bungsunya Gwen Rhaenyra, Prince Aegon. Dengan kematian Gwen Rhaenyra, akhirnya kubu The Blacks pun kalah. Dan akhirnya King Aegon sekali lagi duduk di Iron Throne dan memimpin Seven Kingdom. Namun dengan jumlah pasukan yang sudah habis, dari kubu The Blacks hanya menyisakan Prince Aegon Targaryen, dan dari kubu The Greens hanya menyisakan Gwen Alicent, King Aegon, dan kedua anaknya, yaitu Princess Jaehaera Targaryen dan Prince Maelor Targaryen. Akhirnya Lord Cregan Stark, the Old Man dari utara House of Stark, pun turun tangan. Ia ingin mengunjungi King's Landing bersama dengan seluruh pasukan utara yang loyal terhadap Gwen Rhaenyra. Ia ingin menyuruh King Aegon untuk segera menyerah dan ia ingin memperbaiki semua keadaan yang sudah terjadi. Namun belum sampai ia dan bala tentaranya di King's Landing, King Aegon mati diracun oleh orang yang tidak dikenal di King's Landing. Dan tercatat bahwa King Aegon hanya memimpin selama setengah tahun atau 6 bulan saja. Setiba di King's Landing, Lord Cregan Stark akhirnya melakukan investigasi dan menghukum orang-orang yang dicurigai berkonspirasi meracuni King Aegon. Dan ia pun langsung memenjarakan Gwen Alicent terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Gwen Alicent pun akhirnya dipenjara dan mati di dalam penjara. Dan pada akhirnya, kubu The Black pun menang. Anak bungsu Gwen Rhaenyra, Prince Aegon ketiga, akhirnya menjadi raja dan meneruskan tahta kerajaan. Ia menikahi anak perempuan King Aegon, Princess Jaehaera Targaryen. Dan saudaranya, Prince Maelor Targaryen yang juga selamat, itu tidak tahu keberadaannya dan tidak dibahas juga guys. Dan Lord Cregan Stark pun menjadi Hand of the King yang baru dan membantu King Aegon Targaryen ketiga untuk menjalankan politik kerajaan. Setelah semuanya stabil dan aman, Lord Cregan Stark pun meninggalkan jabatannya sebagai Hand of the King dan kembali ke utara Winterfell bersama dengan pasukannya. Maka dari itu berakhirlah Civil War perang saudara antar Targaryen Dance of the Dragon, dengan King Aegon Targaryen ketiga, anak Gwen Rhaenyra Targaryen yang duduk di Iron Throne. Dan pada akhirnya tahta kerajaan pun jatuh ke tangan yang seharusnya. Dan event perang saudara Dance of the Dragon ini hampir memusnahkan seluruh kekuatan dari dinasti keluarga Targaryen yang sudah eksis ratusan tahun. Mereka hanya menyisakan 4 naga. Yang pertama ada Ship Stealer, naga punyanya Nettle yang sekarang tidak tahu di mana, dan 3 naga lainnya yaitu Cannibal, Silverwind, dan Morning. Di mana tercatat bahwa 3 naga tersebut tumbuh lemah, kecil,
dan cepat mati. Perang saudara yang terjadi, Civil War Dance of the Dragon, setidaknya terjadi selama 2 tahun lebih dan membagi house-house di Westeros menjadi 2 kelompok besar. Dan ini setidaknya melatar belakangi sifat natural mereka yang membenci satu sama lain. King Aegon Targaryen ketiga yang memerintah dan duduk di Iron Throne sekali lagi perdamaian dibawa di Westeros. Namun mereka tidak menyadari bahwa inilah yang mengawali keruntuhan dan kehancuran dari House of Targaryen dan kepunahan naga mereka. Selama kepemimpinan King Aegon Targaryen ketiga, tidak ada naga yang tumbuh kuat. Tercatat 3 naga terakhir mati dalam kepemimpinannya. Dan mereka hanya tumbuh sebesar anak keledai saja. Mereka cacat, kecil, berpenyakit, dan mati saat masih muda. Banyak orang percaya bahwa King Aegon Targaryen ketiga gagal dalam merawat telur naga dan memelihara naga karena ia trauma dan takut dengan naga. Ia terus terbayang-bayang akan ibunya Gwen Rhaenyra yang dimakan hidup-hidup oleh Sunfire di depan matanya. Dengan punahnya naga Targaryen, maka punahlah juga kekuatan terhebat dinasti House of Targaryen. Semakin hari, mereka semakin melemah. Dan pada akhirnya House of Targaryen pun punah mengikuti kepunahan naga mereka. Oke guys, itu dia cerita Dance of the Dragon dari aku. Gimana, keren banget ya, dan panjang banget videonya. Dan masih banyak banget ya karakter-karakter yang belum terlihat di teaser trailer awal di House of Dragon. Dan aku harap HBO bisa menggarap film Dance of the Dragon ini sesuai dengan novelnya. Karena sayang banget ya kalau banyak karakternya dikurangin atau naganya dikurangin gitu. Mana naganya banyak banget gitu ya guys, pasti CGI-nya juga harusnya banyak banget. Dan budgetnya juga harus banyak juga. Oke guys, thank you for watching my video. See you next time.